Ya, selamat datang di podcast Risalah, sebuah podcast yang membahas terkait hal-hal yang terjadi di kehidupan kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik dirasakan hari ini atau besok, atau bahkan di hari-hari sebelumnya. Dan pada tema pertama kita akan membahas soal politik. Dan di sini saya tidak membaca sendiri, tapi juga teman saya, ada Amar, seorang apa nih saya menyebut Anda? Apa ya, mahasiswa aja. Bapak satu anak, pengisi kajian Bapak, pernikah. mas satu anak. Mas satu anak. Oke. Kalau kita berbicara soal politik kan ini sering banget nih menjadi perbincangan di TV, di internet, di grup WhatsApp keluarga dengan banyak tanda seru satu, tanda seru satu. Dan itu kayak sebelum menjadi hal yang asing, tapi belakangan ini dengan menggeliatnya kegiatan politik yang terjadi di tatanan elit, mau tidak mau juga mempengaruhi masyarakat pada akar rumput yang akhirnya wah oh ternyata inilah politik dengan pemahamannya masing-masing. Nah kalau dari lu, menurut lu apa sih War politik itu? Politik ya, menurut gua. Nah, politik itu ya sebenarnya tidak lain tidak bukan cara-cara atau usaha untuk mengatur kepentingan orang atau cara atau usaha gitu ya. Ada politik sebagai ilmu, ada politik sebagai teknik gitu ya. Ya, intinya ilmu dan teknik yang mengatur bagaimana cara kekuasaan melindungi kepentingan semua orang dan menjembatani kepentingan semua orang agar semuanya mendapatkan porsi dan agar sebagian yang lain tidak menzolimi sebagian yang lain. Nah gitu loh kira-kira. Jadi Nah, politik itu mah gampangnya cara untuk menjaga kekuasaan lah gitu loh. oke tadi gue tangkap ada satu keyword yang lu bilang menzolimi nih. Orang-orang akhirnya banyak apa ya berpersepsi ya dari gua ngobrol sama teman-teman atau sama tetangga gua bahwa politik itu adalah hal yang kotor gitu ataupun hal yang apa ya bahasanya najis gitu sehingga akhirnya banyak orang-orang memberi jarak terhadap politik dan uh, menjauhkan diri dari hal-hal itu. Menurut gimana? Apakah benar politik itu sekotor itu? Kalau misalnya kayak kata Sogi, politik itu lumpur, tapi pada suatu hari kita harus bergelut di sana. Sebenarnya sih balik lagi ya, politik itu kan sesuatu yang netral gitu ya. Politik itu sesuatu yang bisa bersih, bisa kotor. Cuma balik lagi, siapa yang menjalankan? Ilmu matematika itu netral, tapi bila ilmu matematika digunakan untuk menghitung peluang terjadinya sebuah kejahatan dan peluang saya bisa melakukan kejahatan, itu ilmu matematika menjadi ilmu yang seakan-akan kotor. Begitu juga ilmu politik, karena ilmu politik itu kan mempelajari cara-cara manusia untuk mencapai kekuasaan yang tadinya kekuasaan itu dirancang untuk agar terjadi keadilan, agar tercipta titik temu, titik tengah antara semua kepentingan. Cuma ternyata kan tidak semua kepentingan itu kepentingan yang baik. Dan ternyata tidak semua orang apa yang ada di mukanya itu sebagai keadilan, ternyata di belakangnya tetap keadilan. Tidak semua orang seperti itu. Makanya mau nggak mau kita memang yang kotor bukan politiknya, tapi pelaksana-pelaksana politiknya itu. Gitu. Dan kan emang pada awalnya ya, kenapa tercipta ilmu politik agar justru gitu ya, ilmu politik itu justru untuk mengkoreksi kotoran-kotoran itu dengan kekuasaan. Kotoran-kotoran yang ada dalam kekuasaan itu coba dihapus oleh kekuasaan selanjutnya. Itu ilmu politik namanya. Oke oke. Jika pada suatu kondisi itu ada sebuah hal yang tidak benar gitu, berarti bukan politik yang salah, tapi orang yang berada dalam politik itu yang salah pada akhirnya. Dan justru kan tugas politik untuk memperbaiki itu. Kenapa manusia menciptakan politik? Untuk memperbaiki sesuatu yang salah itu. Kenapa manusia menciptakan politik? Untuk mencegah orang yang punya kekuasaan berbuat zolim lebih jauh. Maka diciptakan ilmu politik. Kan gitu. Misal begini, dulu presiden nggak punya batas masa jabatan. Sudah menjabat di zaman Soekarno itu kan 5 tahun sekali nggak ada pemilu. Kita nggak milih Soekarno gitu loh. Nah, di akhir di zaman Soeharto, di zaman Orde Baru, dibatasi 5 tahun. Akan tetapi tidak ada pembatasan. Sudah 5 tahun bisa dipilih lagi sampai berpuluh-puluh tahun kemudian sampai 5 kali pemilu dipilih terus. Untuk membatasi itu orang-orang berpolitik sehingga maksimal 2 kali periode 5 tahun maksimal 10 tahun agar tidak terjadi politik dinasti. Malah sekarang ada wacana baru kan masa jabatan diperpanjang tapi maksimal 1 periode yaitu 8 tahun gitu. Oke oke.
Tapi ya seberapa jauh sih politik itu mempengaruhi kehidupan kita? So kayak gue pernah dengar satu perkataan dari filsuf Jerman bahwa uh, sangat disayangkan ketika seseorang itu tidak memahami politik karena kehidupan kita nyatanya adalah dampak dari politik itu, apa yang kita makan, apa yang kita beli. Nah, kira-kira tadi kan lo bilang nih bahwa politik itu mencakup kepentingan banyak orang. Nah, kira-kira sejauh mana sih? Soalnya kan sampai beberapa hari ke belakang ini sempat ada banyak perbincangan bahwa uh, kita berbicara pemerintah sebagai agen politik ya. Pemerintah jangan urusin selangkangan orang. Nah, bisa sejauh apa sih dampak politik itu sampai saya banyak orang berpikir dan kemudian menolak pemerintah sebagai bagian sebagai sebuah instansi politik mengurusi urusan privat. Jadi gini ya, ini analogi sederhana aja ya, analogi sederhana kenapa politik itu bisa mempengaruhi kepentingan kita. Contohnya ada 3 orang, ya kan, ada 3 orang. Orang pertama berkeyakinan bahwa adil itu adalah memberikan kesempatan kepada orang yang uangnya banyak. Orang kedua menyatakan bahwa adil itu adalah orang yang uangnya banyak dengan orang yang uangnya sedikit, itu harus berdamai. Nah, orang yang ketiga mengatakan adil itu ya negara harus melindungi orang yang uangnya sedikit, yang uangnya banyak jangan boleh masuk ke dalam negara itu. Nah, tiga-tiganya itu kemudian punya pengikut, punya kelompok. Nah, masalahnya kan oke, kalau misalnya cuma 1-2 orang begitu nggak apa-apa. Akan tetapi bagaimana jika masing-masing di antara mereka bertiga itu mewakili jutaan orang, seperti di Indonesia. Ya, mewakili kalau di antara 3 orang itu masing-masing pengikutnya kebagi rata, berarti kan orang Indonesia itu masing-masing 75 juta orang terwakili oleh 1 orang, ya kan? Nah, maka teman-teman sekalian gitu ya, dari situ kepentingan-kepentingan kita itu bisa terwakilkan oleh orang yang menang itu. Masalahnya sekarang, kalau yang menang salah satu di antara ketiga orang itu, maka otomatis ya 2 orang di antara mereka tidak terwakili nanti aspirasinya. Gitu loh. Saya punya banyak uang, tapi yang menang ternyata bukan yang berpihak kepada saya yang banyak uang ini. Maka kepentingan saya tidak bisa terlaksana gitu loh. Dan dalam level yang lebih subtilnya lagi, yang lebih kecilnya lagi, di kampung nih misalnya ya, di kampung ada seorang calon bupati gitu kan, yang dia itu didukung oleh perusahaan air minum. Janjinya dia nih ya, misalnya janjinya dia mengambil 1.000 tenaga kerja untuk dipekerjakan di perusahaan air minum. Nah, sedangkan satu calon bupati lagi gitu kan berpihak kepada masyarakat umum, berpihak kepada rakyat. Dalam arti dia nggak mau ada perusahaan air minum, dia maunya semua orang jadi petani. Nah, masalahnya adalah nanti siapapun yang menang, berarti kan ada satu segmen masyarakat yang terwakili. Ada orang yang nggak mau jadi petani, mau jadi pekerja, terwakili oleh perusahaan air minum tadi. Ada orang yang maunya jadi petani, maunya air tanah tetap ada, maunya tanah mereka tetap digarap, terwakili sama bupati yang satu. Nah, itu loh kenapa kita harus ngerti politik, kenapa kita harus mempelajari politik, biar kita lapangan pekerjaan kita, biar tanah kita, biar air kita, air tanah kita, binatang-binatang, pohon, dan lain sebagainya terjaga, gitu loh. Apalagi kan kita sebagai manusia muslim, sebagai khalifah di muka bumi gitu ya. Sebagai seorang diri, sebagai kepala keluarga, maupun sebagai pemimpin manusia yang lain secara efektif, secara de jure maupun de facto gitu ya. Kita adalah seorang khalifah. Makanya itu sangat berpengaruh kepada kita. Gitu. Oke. Kalau yang sering kita lihat di televisi nasional, di koran-koran, politik itu selalu berbicara pada tatanan elit. Presiden, partai politik, pejabat daerah. Nah, kita sebagai rakyat pada umumnya berpolitik gak sih? Atau malah kita cuma sebagai lumbung suara doang ketika ada pesta politik tahunan gitu. Nah, kalau ditanya seperti itu, apakah masyarakat kecil kita itu berpolitik atau tidak? Secara teoritis iya, karena kan kita punya kepentingan, ya kan? Kita punya kepentingan untuk menjaga rumah kita nih. Kita punya kepentingan untuk menjaga uang kita. Kita punya kepentingan untuk melindungi keluarga kita, ya nggak? Sedangkan di satu titik, negara itu bisa jadi ancaman buat rakyatnya, bisa jadi pahlawan buat rakyatnya. Di mana batasnya? Batasnya adalah apakah negara itu masih mewakili kepentingan rakyatnya atau tidak. Nah, bagaimana negara bisa mewakili kepentingan rakyatnya? Otomatis ketika rakyat diberi ruang dan rakyat memang meminta ruang dan rakyat memanfaatkan ruang itu.
Ya, ada 3 kata kunci nih. Diberi, meminta, dan memanfaatkan. Negara Indonesia sudah memberikan ruang itu kepada masyarakat melalui pemilu agar mereka bisa memilih calon pemimpin yang baik. Yang kedua, negara Indonesia memberikan kesempatan kepada orang-orang Indonesia, rakyatnya, untuk mengkritik, bikin parpol, bikin diskusi semacam ini, ya nggak? Terus bikin kritik-kritik di medsos dan lain sebagainya, yang itu membuat masyarakat Indonesia maupun pemimpin-pemimpinnya bisa secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan terluluskan dengan itu. Otomatis kita sebagai rakyat kecil sebetulnya sudah berpolitik, gitu loh. Misalnya yang paling gampang nih, yang politik yang rakyat kecil itu bagaimana? Ketika rakyat kecil itu memutuskan membeli atau tidak membeli sesuatu, nah itu namanya udah politik, gitu loh. Nah, misalnya gini, membeli atau tidak membeli sesuatu. Ketika kemarin ada kejadian sebuah pabrik roti dituduh memihak entitas politik tertentu, sebuah biskuit, gitu ya, itu dituduh memihak satu preferensi seksual tertentu. Nah, masyarakat udah nggak usah beli itu lagi. Atau satu sampo dituduh memihak preferensi seksual tertentu. Ya udah, kita nggak usah beli sampo itu lagi. Men, itu namanya politik, ya kan? Itu namanya sudah mengerahkan semua daya untuk dalam tanda kutip gitu ya, untuk menjalankan ideologi kita, untuk menjalankan cita-cita kita, cita-cita mereka gitu kan, untuk membuat negara Indonesia yang bebas dari preferensi seksual tertentu. Ya udah, untuk menjalankan cita-citanya mereka mengajukan, oh yuk kita boykot, mengajak orang untuk boykot. Itu namanya udah politik, gitu loh. Oke. Berarti di situ ada sebuah gagasan yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah nilai. Apakah itu politik? Atau politik itu cuma terbatas pada sebuah gagasannya aja? Untuk praktiknya itu nomor sekian. Karena yang penting ada gagasan. Politik itu kan pada awalnya di asal muasal dari politik itu ada sebuah ide, gitu loh. Ide untuk hidup. Ide untuk hidup. Sedangkan manusia itu tidak bisa hidup kalau sendirian. Politik itu baru ketahuan kalau manusia berinteraksi satu dengan yang lain, ya kan? Nah, dalam hal interaksi manusia yang satu dengan yang lain itu, kita bisa zalim, kita bisa adil, ya nggak? Misalnya gini, kalau nggak ada orang-orang baik, misalnya bisa jadi antara manusia sekarang nggak ada batasan, nggak ada batas milik individu dan lain sebagainya. Nah, makanya politik itu diawali dengan ide yang baik dulu. Gue punya ide nih, cara gue bernegara. Ide gue, yuk kita bikin republik, ya kan? Yang satu lagi bikin ide, oh enggak, gue punya cara baru nih bernegara. Bagaimana kalau kita bikin negara serikat aja? Yang satu enggak, oh enggak, gimana kalau kita nggak usah bikin negara? Negara itu menciptakan perindasan baru, gitu kan? Ngapain lu bikin negara capek-capek? Nah, itu ide dasarnya, gitu loh, ide dasarnya. Pada prakteknya, nah ini baru nih prakteknya, yuk kita bikin apa nih, biar ide tadi bisa terlaksana. Misalnya, oh gue bikin republik aja, kalau begitu cara pertama untuk kita bikin republik, kita ciptakan sistem pembagian kekuasaan. Kan ciri khas republik begitu kan, pembagian kekuasaan. Nah, terus, oh enggak nih, kita cari pembagian negara serikat itu gimana, ya kan, kita bikin itu dan lain sebagainya, gitu loh. Jadi politik itu ide dulu, baru praktek, gitu. Ide dulu, baru tekniknya. Gitu. Okay. Kayak misalkan ketika kita berpikir untuk melakukan sebuah boykot sebagai sebuah ungkapan kita dalam hal preferensi tertentu, itu sudah dikatakan politik berarti ya? Iya. Apalagi kalau kita mengajak orang melakukan itu, gitu loh. Nggak cuma kita sendiri, nggak cuma udah saya mah nggak gitu loh. Tapi kalau kita mengajak orang agar kekuatan kita terhadap atau kekuatan kita di hadapan entitas yang mau kita boikot itu semakin kuat, itu namanya udah politik, gitu. Kayak mungkin yang paling umum itu ini gue gak tahu ya, gue bilang ini baik atau buruk karena masih bisa kita diskusikan. Kayak inilah bapak ibu kita gitu ataupun om tante kita di grup WhatsApp keluarga, ketika mendapatkan satu kabar entah itu benar atau enggak, dia langsung menyebarkannya di grup WhatsApp keluarga dan kemudian membuat sebuah ajakan gitu yang berdasarkan dari pesan itu. Nah itu berarti kita bisa bilang itu adalah politik. Iya, itu politik. Itu politik, kegiatan menyuarakan atau mengajak orang agar sepakat dengan idenya. Karena kan politik itu dari ide. Ketika kita mengajak orang menyepakati ide kita, itu sudah merupakan politik. Ketika kita mengajak orang untuk sepakat dengan apa yang kita lakukan, itu sudah politik, meskipun bentuknya tidak negara. Apalagi dalam broadcast yang broadcast yang disebar itu isinya apa? Politik, itu kan isinya kenaikan bensin, PLN, Ahok, lagi kan isinya kan biasanya kan isinya tentang kejahatan-kejahatan negara, baik di berbagai rezim maupun rezim yang sekarang. Kue telepon. Namanya Kue telepon.
kue kelepon, terus yang baru-baru ini apalagi tuh, pokoknya Ahok apa Pertamina segala macam gitu kan, Kejagung, di-share gitu kan. Lebih parah lagi di Indonesia masih biasa aja. Di Amerika lebih parah lagi gitu kan. Ada sekelompok orang yang percaya Donald Trump adalah reptil. Ada sekelompok orang lagi yang percaya bahwa ada elit global. Amerika kan apa-apa elit global gitu kan. Elit global, elit global, elit global. Itu kan bentuk apa ya? Bentuk politik sebenarnya sama. Kalau di grup WhatsApp emak-emak di sini isinya cuma Ahok, isinya cuma Habib Rizik. Kalau di sana isi grup WhatsApp emak-emak elit global lah gitu kan. 25% orang Amerika ketika disurvei percaya bahwa ada ras reptil di mereka gitu loh. Kan ngaco gitu kan. Ya. Gitu. Gue ketemu satu fenomena unik ya. Kalau kita ngomongin politik itu adalah membawa orang untuk sepakat dengan apa yang kita pikirkan. Kemudian belakangan ini timbul nih beberapa satu perkataan yang sering dipakai ketika dalam proses debat gitu dialektika. Anda jangan mengiring opini. Nah itu kayak loh bukannya ini adalah suatu proses politik dan itu sah-sah saja ketika melakukan penggiringan opini karena itu adalah apa ya? Itu adalah inti argumentasi di mana akhirnya orang bisa sepakat sama omongan lu. Tapi ketika ada kata itu, Anda jangan menggiring opini. Nah, itu kan menjadi sebuah apa ya? Sebuah paradoks. Kalau kita ngomongin sebuah kegiatan politik ya, entah di tatanan manapun. Nah, kalau dikatakan seperti itu ya gimana? Alat utama politik kan penggiringan opini. Segala tindakan politik itu pada awalnya bukan cuma ranah kebijakan taktis, akan tetapi penggiringan opini juga. Malah sebetulnya ya bisa disimpulkan 90% kegiatan politik itu bukan keputusan politik, tetapi penggiringan opini politik. Ya nggak sih? Yeah. Ya di Indonesia gitu kan. Untuk lu diputuskan sebagai presiden, lu diputuskan menjadi calon apa, calon ini, calon itu, apa yang lo lakukan pertama kali? Gue giring opini dulu biar orang sepakat dengan ide gue gitu loh. Makanya lucu kalau ada orang dilarang menggiring opini dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kalau sudah mulai dibungkam, ya biasalah logikal falasi gitu loh. Kegagal logika semacam itu biasa digunakan oleh orang-orang yang tidak paham politik atau yang kagetan di bidang politik ini gitu. Nah, gimana ya? Setelah kalau gue ini ngeliat kayak setelah 2012 ada Pilkada Jakarta dilanjutkan dengan Pilpres 2014 dan puncaknya di Pilpres 2019 kemarin, kayaknya ada apa ya? Ada peningkatan ketertarikan orang terhadap politik. Di mana akhirnya warga masyarakat umum yang awalnya awam dengan politik, tapi dengan adanya pesta politik nasional, kemudian akhirnya mulai tersadarkan nih kesadaran politiknya. Nah, kalau dari lu sendiri gimana melihat soal kesadaran politik di masyarakat yang sekarang ini? Nah, biasanya kesadaran politik itu munculnya begini nih awalnya. Kesadaran politik itu awalnya muncul ketika mereka merasa, loh, ada produk nyata dari kepemimpinan, produk nyata dari kekuasaan yang mulai merampas harta mereka. Ada produk nyata dari sebuah negara yang ternyata menyangkut kepada kepentingan mereka secara taktis, secara praktis gitu loh. Ya kan, contoh di era pertama Presiden Jokowi kemarin gitu kan, nyata banget itu ada Meikarta, ya nggak? Ada penggusuran di mana-mana yang ternyata itu berdasarkan dari dana dari Bank Dunia gitu kan, yang sekarang kemarin jadi rame gitu kan, sampai ada reklamasi Ancol segala macam itu kan, ternyata kan itu bagian dari politik gitu loh. Ada lagi misalnya penjualan beberapa BUMN, masyarakat merasa, loh ini kenapa? Oh ternyata ini politik gitu loh. Apalagi kenaikan BBM dengan skala yang terlalu parah, naik atau turunnya barang dengan harga yang terlalu parah. Kan sekarang Indonesia serba salah nih kan. Barang naik, pembeli rugi, ya kan, barang turun pedagang rugi gitu kan. Barang kagak naik enggak turun, tengkulak yang rugi gitu kan. Enggak ada berita orang rugi gitu kan. Nah, ini loh. Jadi kan apa namanya, masyarakat baru sadar, oh iya ternyata ini politik gitu loh. Ternyata ini politik. Nah, kalau mau sedikit kita ulik-ulik lagi, kesadaran semacam ini persis terjadi 100 tahun yang lalu. Ketika mereka mulai merasa, loh iya ya, ternyata negara kita itu diatur nih sama Hindia Belanda, gitu loh. Nah, ketika negara kita diatur, bergeraknya seperti yang dibilang Takashi Shiraishi ya, 1920 ketika mulai banyak organisasi-organisasi itu. Iya. Ketika saat itu kan Hindia Belanda ternyata mulai, petani mulai sadar gitu, ternyata gue selama ini harga singkong, harga ini itu murah banget gara-gara Hindia Belanda toh.
oh selama ini anak gue nggak bisa sekolah emang nggak boleh sama pemerintah. Baru masyarakat sadar, oh ya udah yuk kita lawan yuk gitu loh. Ayo kita melek politik, ayo kita ngaji, ayo kita bikin partai gitu loh. Oke, oke. Eh, tapi di kesadaran politik ini, di kesadaran politik saat ini kan ya gimana gue bilang ya, ada plus ada minusnya lah. Ada plusnya itu partisipasi politik ya bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi ada juga beberapa kasus yang akhirnya membuat membuat kerugian bagi individu-individu dengan adanya kesadaran politik ini. Kayak misalkan ada ujaran kebencian, hate speech. Itu kan didasari atas kesadaran politik ya, ketika dia lihat, oh ini orang gue gak suka nih, terus akhirnya diutarakan, dan dalam satu sisi itu melewati batas, dan terkenal pasal entah itu pencemaran nama baik, UU ITE, ya meskipun pada akhirnya itu pasal karet ya. Menurut lu gimana plus minusnya ini soal kesadaran politik? Ya tadi ya, 100 tahun yang lalu plusnya itu kesadaran politik disambut oleh tokoh-tokoh nasional gitu loh. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada PKI, ada apa lagi tuh? PNI ya kan? Ada PNI, ada Budi Utomo gitu kan, ada munculnya Persis gitu kan, dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi itu menyambut kesadaran politik masyarakat dan dibina gitu loh. Termasuk juga diantaranya Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam kemudian gitu kan. Peranannya apa sih? Itu kan peranannya itu zaman itu dibina oleh mereka sehingga kesadaran politik masyarakat itu tidak berubah menjadi kesadaran politik yang barbar. Nah kalau sekarang organisasi atau partai politik yang menyambut momentum kesadaran politik ini itu kurang gitu loh. Nggak ada partai politik yang secara nyata melakukan pencerdasan politik, ya nggak sih? Tokoh-tokoh politik yang ketika berstatement itu bukan ngomentarin satu isu tapi mencerdaskan masyarakat. Ini loh ada apa gitu loh. Ya kan contoh misalnya begini, dulu ada pembakaran kantor 100 tahun lalu gitu kan, ada penistaan orang kepada agama, ada penistaan orang kepada satu suku. Tokoh-tokoh politik nulis jadi kolumnis menjelaskan kepada masyarakatnya apa. Kalau sekarang jurnalisme statement mainnya gitu loh. Oh iya. Satu politisi terus menuduh siapa sehingga pendidikan politik ini nggak ada. Karena tidak ada pendidikan politik, tapi kesadaran politik yang mulai muncul sama seperti orang yang sadar dia sakit, cuman mencari pengobatan alternatif gara-gara tidak terdidik. Ya kan? Sama kayak orang sakit gitu kan, terus kemudian apapun sakitnya yang penting bekam, apapun sakitnya yang penting herbal, apapun sakitnya dia dikerok gitu kan, apapun sakitnya es teh apa teh hangat dan lain sebagainya. Karena apa? Kesadaran medisnya belum ada tapi dia sudah sadar bahwa dia sakit gitu loh. Sama orang Indonesia juga begitu. Dan ini yang patut dipersalahkan adalah pendidikan politik yang harusnya dilakukan oleh partai politik, oleh negara maupun oleh ormas ini nggak jalan gitu loh. Sampai perlu kita bikin konten begini kan tandanya pendidikan politik nggak jalan. Iya, maksudnya gue sepakat sih soal pendidikan politik. Soalnya kayak gue lihat di beberapa orang itu kayak akhirnya menjadi sebuah gelombang kemarahan gitu. Dia tahu dia itu lagi dicurangi, dia itu lagi dizolimi gitu, tapi dia gak tahu, kenapa dia dizolimi, dan akhirnya nunjuk kemana-mana gitu. Dia lagi dizolimi sama apa, nunjuknya kemana gitu. Makanya kan sering ada kayak omongan itu, semua salah Jokowi karena Jokowi presiden, pokoknya dia semua salah deh. Padahal kan sebenarnya dia bermasalah dengan korporasi, dia bermasalah dengan oknum-oknum aparat, dia bermasalah dengan oknum-oknum pegawai sipil, tapi akhirnya itu doang, oh semuanya salah Jokowi, ini salah Jokowi, salah Jokowi. Nah menurutku kan tadi dibilang itu peran-perannya, kira-kira seberapa ininya sih, seberapa gentingnya gak sih? Soal kayak gue tuh ngeliat orang-orang yang seperti itu akhirnya kan tadinya ini politik ya, mereka gak sadar terkait politik ini, tapi mereka melakukannya. Mereka dari apa? Kalau gue lihat ya, kayak mereka ngomong dari satu orang ke orang lain, oh ini ininya salah, ininya salah, ini salah, ini salah Jokowi, ini salah Jokowi, ini. Padahal kan sebenarnya gak gitu. Nah kira-kira dari kita nih sebagai orang umum, bukan dari partai politik, bukan dari ormas, bukan dari negara, apa yang bisa kita lakukan nih sehingga pada akhirnya kita bisa berbagi kepada orang-orang. Nah, kalau yang bisa kita lakukan sih ya kalau ditanya seperti itu, ya yang pertama kita analisis dulu ini masyarakat kenapa bisa seperti ini. Dalam analisis saya, masyarakat itu tidak sadar dua hal. Yang pertama fitrah politik, yang kedua sistem politik. Ya kan? Yang pertama fitrah politik, namanya fitrah politik pasti kekuasaan manusia itu terseparasi kepada 4 elemen, ya nggak sih?
Elemen pertama itu elemen uang, ya kan, elemen harta. Elemen kedua itu elemen politik, ya kan. Elemen apa namanya, elemen kepartaian dan lain sebagainya, agitasi dan lain sebagainya. Elemen keempat itu militer, elemen keempat itu keilmuan gitu loh. Elemen ketiga militer. Empat elemen itu mau nggak mau akan membuat manusia berkerumun di sekeliling empat elemen ini, ya kan. Nah, mau apapun sistem politiknya, mau republik kayak kerajaan kayak, pasti terseparasi secara alamiah ke empat elemen itu, kepada partai politik, kepada militer, kepada pengusaha, dan juga kepada cendekiawan. Empat elemen politik ini harus ada di sebuah negara dan tidak mungkin tidak ada. Nah, yang kedua, kita pahamkan masyarakat kepada sistem politik. Di negara kita, itu yang pertama fitrahnya pasti ada. Tapi di negara kita, sistem politiknya bagaimana? Oh, ternyata di negara demokrasi, presiden itu powerless. Ya nggak sih? Kenapa? Karena presiden itu kan mandataris, ya kan? Dan bahkan sekarang bukan cuma mandataris, ya nggak sih? Presiden itu bahkan bukan mandataris lagi. Akan tetapi sekarang presiden itu ya betul-betul presiden lembaga presiden sendiri, gitu kan? Dalam kekuasaannya, ternyata presiden itu terpengaruh dengan keputusan-keputusan yang ada di parlemen, gitu kan? Presiden juga terpengaruh dengan unjuk rasa bahkan, ya nggak sih? Bahkan presiden juga terpengaruh dengan media. Media ini kan sebagai kekuatan keenam, ya nggak sih? Kekuatan pertama itu kan lembaga eksekutif, kedua yudikatif, ketiga legislatif, keempat rakyat dan mahasiswa, gitu kan. Terus yang kelima itu ada kekuatan militer, keenam pers sekarang, ya kan. Nah, itu semua kita pahamkan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak sekedar apa-apa salah Jokowi. Contoh konkretnya nih, contoh realnya, ya nggak sih? Contoh realnya itu dalam menentukan misalnya harga beras, ya nggak sih? Ketika menentukan harga beras misalnya, Pak Jokowi itu nggak bisa sembarangan. Karena apa? Pembangunan di setiap provinsi itu kan sudah otonomi daerah, benar nggak? Sehingga konversi lahan di setiap provinsi itu bukan lagi wewenang presiden loh, bukan lagi wewenang Kementan. Ya nggak sih? Sekarang Kementan itu tugasnya hanya sekadar menjaga dan sekadar memberikan rekomendasi-rekomendasi pembangunan. Sehingga, oh, kita butuh sawah sekian juta hektar. Cuman kan sekarang pada kenyataannya gubernur-gubernur itu kebanyakan mengalihfungsikan sawah, ya nggak? Dan itu di luar kuasa presiden, ya kan? Sehingga beras makin lama makin berkurang, gitu loh. Akhirnya kita ambil jalan pintas, impor. Otomatis ketika kita sudah impor, harga akan dimainkan oleh kurs rupiah terhadap mata uang negara tersebut atau kondisi keuangan negara tersebut. Kalau negara itu lagi kuat, lagi kaya, rupiah jatuh. Negara itu lagi lemah, rupiah naik. Gitu terus kan? Gitu loh. Makanya, terus apakah kemudian harga beras itu kemudian murni kesalahan Jokowi? Ternyata tidak kalau kita menurut berdasarkan itu semua. Akan tetapi masih ada peran presiden. Masih ada juga salahnya sebenarnya. Salahnya di mana? Presiden kan bisa mengangkat orang-orang kapabel ya nggak untuk menjadi pembantu-pembantunya. Presiden bisa memberikan statement yang menenangkan atau membuat rakyat gaduh. Itu peran presiden di situ. Dan yang jadi masalah, presiden juga terikat kepada fitrah kekuasaan. Presiden itu mau tidak mau akan tersandera kepada salah satu di antara empat elemen kekuasaan. Apa saja itu? Militer, ya nggak, kekuasaan ekonomi, kekuasaan cendekiawan, dan kekuasaan parpol. Keempat elemen ini akan tarik-menarik di sekeliling presiden, dan akhirnya presiden hanya bisa memutuskan sesuatu yang mewakili kekuatan mana yang saat itu sedang mendominasi. Ya kan, di zaman Soeharto dominasinya militer, ya kan? Di zaman SBY dominasinya antara militer dengan pengusaha. Kalau sekarang dominasinya itu militer, pengusaha dan juga politik. Dan kalangan cendekiawan itu cuma sebentar doang nih di masa Habibie dan di masa Gus Dur. Itu sempat kalangan cendekiawan itu dominan mempengaruhi negara. Begitu juga di masa Pak Karno ya, di masa Soekarno itu kalangan politik sama kalangan cendekiawan mempengaruhi negara. Tapi belum pernah lagi terulang era-era semacam itu. Jadi masyarakat harus sadar itu. Dan bagaimana cara penyadarannya? Ya kita bikin konten seperti ini gitu kan. Terus yang kedua, perbanyak acara-acara politik gitu kan di televisi yang menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat apa yang terjadi. Terus kesehatan politik dan kesadaran politik di sebuah negara bisa kita takar dari kita beli koran di negara itu dan kita melihat diskursus apa yang ada di koran tersebut. Gitu loh. Dan ada di media online kan sekarang ya. Nah, masalahnya sekarang diskursus yang tampil di media online itu apa gitu loh. Kelihatannya media online sekarang itu kan masih jurnalisme statement, ya nggak sih? Kalau nggak jurnalisme statement, jurnalisme apa ya bahasanya? Jurnalisme hit and run gitu kan, ada berita besar dinaikin, jebret terus udah nggak ditindaklanjuti gitu loh. Masyarakat tidak dibiasakan mengadvokasi sebuah isu sampai tuntas, ya kan? Nah ini yang membuat pendidikan politik di negara kita tuh terhambat gitu loh. Itu yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, kita nih sebagai lapisan masyarakat yang lebih ngerti gitu loh. Coba jembatani antara masyarakat yang tidak mengerti dengan partai politik. Kita jembatanin, kita kenalin mereka nih loh, maksudnya parpol ini tuh begini,
parpol yang baik tuh ini, parpol yang kurang baik tuh begini, atau sebenarnya semua parpol itu baik, tapi kan namanya oknum, gitu kan. Nah, sekarang ini masyarakat tuh kan masih punya gejala-gejala gitu. Selain menyalahkan sosok, menyalahkan parpol, ya kan? Padahal di satu sisi gitu ya, parpol itu juga tunduk kepada fitrah kekuasaan tadi, gitu loh. Sekarang nggak dinyana deh, semua pendiri parpol, ya itu rata-rata tidak dibesarkan di partai politik, gitu aja. SBY tidak dibesarkan di partai politik, Prabowo tidak dibesarkan di partai politik. Bahkan orang-orang seperti Ustadz Hilmi Al-Minudin misalnya, Habib Salim Segaf Al-Jufri, Said Agil Sirot tidak dibesarkan di kultur partai politik, gitu kan. Makanya akhirnya ketika mereka merumuskan pengkaderan politik di partai politiknya agak gampang, gitu aja. Oke. Itu tadi sempat ada poin yang gue mau bahas tuh. Gimana akhirnya kalau kita ngomongin tadi kan ada negara untuk mengedukasi, ada pers untuk mengedukasi rakyat, dan secara umum adalah partai politik untuk mengedukasi rakyat. Kalau zaman dulu kan gue sering baca gimana akhirnya entah itu PKI, entah itu PNI, entah itu PNI Perjuangannya Hatta, entah itu juga dari Masyumi, mereka turun mengedukasi rakyat bahwa ini loh politik, ini yang akan mengajar, ini yang akan berpengaruh terhadap kehidupan lu nih. Atau bahkan juga dari serikat-serikat buruh, seperti yang dilakukan oleh Semaun di perburuan kereta api ya, dia kereta api pelayaran itu Semaun. Ada juga dari pers itu ada kayak Mas Marco, ada juga seorang Tirto Adi Suryo. Nah, lu ngerasa gak sih kayak sekarang tuh beda sama 100 tahun lalu, ketika 100 tahun lalu itu orang-orang pada guyup gitu, pada bareng-bareng gitu buat mengedukasi rakyat agar bisa timbul kesadarannya. Tapi kalau sekarang lebih ke arah apa ya bahasanya, ngompor-ngomporin agar ya tadi kan politik kan agar orang lain sepakat sama kita, tapi sekarang cuma ngompor-ngomporin doang. Ayo ini lu lagi ditindas nih, ayo sepakat sama gue. Lu gimana? Jadi sih ada perbedaan fundamental ya antara 100 tahun lalu dengan sekarang. Ada dua perbedaan fundamentalnya. Satu, 100 tahun lalu itu aktor-aktor politiknya orang muda semua. Di bawah 25, bener nggak? Ya kan? Di bawah 30. Orang-orang ini, kalau zaman sekarang, orang-orang tua semua ya nggak sih? Udah orang tua, kebanyakan jomblo lagi. Ya kan? Makanya nggak boleh jomblo sampai tua gitu loh. Maksudnya gini loh, kalau orang-orang yang masih muda itu kecenderungannya mereka masih idealis. Mereka tidak takut kehilangan sesuatu. Mereka tidak takut kehilangan privilege. Ya nggak sih? Mereka belum terikat dengan balik modal. Mereka belum terikat dengan kehilangan kehormatan. Karena mereka masih masa-masa menyusun jati diri gitu loh. Termasuk Soekarno sendiri. Kenapa Soekarno berani di penjara gitu kan. Kenapa Hatta berani di penjara gitu loh. Kenapa Natsir juga berani di penjara dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang udah orang-orang tua, tujuan orang tua ketika berpolitik, apalagi yang umurnya udah di atas 50, umurnya udah di atas 60, tujuan mereka berpolitik apa sih? Mengekalkan kemuliaan mereka gitu loh. Mengekalkan level mereka, mengekalkan mengekalkan satu identitas mereka sebagai orang yang mulia di Indonesia gitu loh. Makanya ketika mereka memberikan fatwa-fatwa politik, mereka memberikan anjuran-anjuran politik, pasti tersimpan motif mengekalkan kekuasaan mereka. Bukan motifnya itu bukan betul-betul memperbaiki Indonesia, enggak juga. Kita udah lihat kok faktanya, ya nggak sih? Kita udah lihat faktanya. Sekarang, meskipun yang dimajuin orang muda, Jokowi muda. 10 tahun yang lalu ketika Jokowi dimajukan, beliau sangat muda masih. Akan tetapi ternyata sekarang masalahnya apa yang terjadi? Semua pemimpin partai politik itu rata-rata orang tua. PSI sekalipun nggak bisa pergi dari bayang-bayang PDIP kok. Ya kan? Itu real gitu loh. PKS muda sekalipun, atau PKS sekalipun yang katanya isinya orang muda, sama mengalami gejala seperti PSI. Ya kan? Gejalanya apa ya? Ngikutin cara politik orang tua juga gitu. Terseok-seok kita nih kan ngikutin Prabowo, ngikutin Megawati, ngikutin SBY, ngikutin siapa lagi tuh? Luhut, ya kan, ngikutin Wiranto. Itu mereka aktor lama semua. Nah, perbedaan kedua, kalau ini ya, perbedaan fundamental yang pertama itu di usia politisinya. Perbedaan kedua itu sekarang musuh yang kita lawan. Nah, musuh yang kita lawan itu sekarang adalah bangsa sendiri. Kalau dulu musuh yang kita lawan itu betul-betul entitas jahat gitu loh. Betul-betul demagogisasinya enak. Belanda gitu loh. Kalau zaman sekarang yang kita lawan itu konsep. Konsep ini tanpa bentuk. Ya nggak sih? Yang kita lawan siapa? Korporasi. Yang korporasi itu memperalat salah seorang menteri. Atau misalnya yang kita lawan sekarang itu adalah bank. Yang bank itu ternyata mensponsori satu kezoliman. Ya nggak sih? Atau sekarang yang kita lawan itu ternyata ada suatu kelompok partai politik gitu kan.
ada apa namanya, bukan partai politik, satu ideologi yang ideologi ini menyebar di tengah-tengah masyarakat tapi tanpa bentuk gitu loh. Nah ini makanya cara melawannya juga berbeda dengan 100 tahun yang lalu. Kalau dulu Belanda itu bukan ideologi, ideologinya fasisme, ya kan, ideologinya itu fasisme, tapi yang dilawan sosoknya simbol yaitu Belanda. Tapi sekarang kapitalisme, sosoknya siapa? Nggak ada. Sosoknya pabrik, dan pabrik itu banyak, ya kan? Perusahaan itu banyak, dan bahkan pada satu titik ternyata partai politik juga simbol dari kapitalisme. Ternyata di satu titik bahkan kelompok 3 orang sekalipun bisa berubah menjadi kapitalisme gitu loh. Ini yang membuat perjuangan kita dengan 100 tahun yang lalu itu sedikit berbeda. Dan kalau ada perbedaan-perbedaan minor gitu ya, nggak ada orang yang sekarang cukup berani gitu loh, cukup berani untuk menyuarakan sesuatu, untuk mengungkap sesuatu. Kayak dulu ya Mas Marco gitu kan, Tirto Adi Suryo, kolumnis gila zaman itu gitu loh. Abikus Cokro Suyoso yang wah kerjaannya bikin petisi-petisi gitu kan. Bahkan ulama-ulamanya pun tidak seberani Cokro Aminoto gitu loh. Berbicara sesuatu dengan tajam, ada apa sih di tengah-tengah politik kita gitu loh. Andai pun ulama zaman sekarang bicara seperti Cokro, akan tetapi dampaknya tidak seperti Cokro. Tidak dekat di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi didengarkan oleh penguasa. Ini susah makanya. Gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke soal politik. Tadi kan kita udah ngomongin panjang lebar ya bahwa politik itu kalau gue ambil satu kata yang tepat untuk menggambarkannya itu adalah alat. Gimana politik itu alat untuk mencapai sesuatu. Nah, balik lagi nih ke orang yang menggunakan alat ini. Apakah dia ingin melakukan hal baik, perbaikan, atau dia menggunakan untuk alasannya sendiri. Kayak misalkan gue ambil contoh itu, ini dalam pemahaman gue ya, mungkin bisa salah bisa benar. Kayak kita ambil studi kasus korupsi. Kalau kita kan negara-negara republik, res republik, artinya adalah kepentingan bersama. Nah, sedangkan tindak korupsi itu adalah dilakukan oleh seseorang atau segelintiran orang demi memperkaya orang tersebut atau menyalahgunakan jabatan yang artinya digunakan untuk res privata. Maka di situ sering kayak kita dengar bahwa korupsi adalah kejahatan besar karena mengingkari harkat dari republik itu untuk kepentingan publik bersama. Nah, di situ yang gue pikir akhirnya menjadi alasan bahwa orang-orang berpikir bahwa politik itu kotor karena menganggap bahwa orang-orang yang terlibat di sana, terutama di tatanan elit, banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, misalnya kayak korupsi, nepotisme, atau juga kolusi. Nah, di situ kayak gue lihat keputusasaan gitu dari orang-orang. Gimana akhirnya orang-orang yang mengikuti kasus itu selalu berpikir bahwa ya nama juga di Indonesia, ya kayak baru tahu aja kalau di sini korupsi banyak, dan akhirnya itu ini pandangan yang umum banget ya, kayak kita lihat orang-orang akhirnya berputus asa terhadap proses politik itu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita berbicara politik itu alat. Kalau misalkan cara itu salah ya udah alatnya rebut. Sih, kayak komunis ya. Alatnya rebut, kita rubah. Enggak. Kayak apa? Kayak Ikhwanul Muslimin. ya, Ikhwanul Muslimin gitu. Alatnya kita rebut, kita perbaiki. Nah, tapi kan kalau kita berbicara itu nggak gampang ya, mengingat politik di Indonesia ini mempunyai cost yang besar. Untuk menjadi seorang DPD aja butuh ratusan juta atau bahkan sampai miliaran. Apalagi jadi MPR, apalagi di DPR. Nah, menurut lu masih ada harapan nggak sih di tengah politik yang transaksional gini, di mana yang konsepnya adalah with money, with power you can get more money, with more money you can get more power. Udah lingkaran setan aja gitu. Nah, menurut lu bisa nggak sih kayak ada orang yang jujur terjun di politik nasional atau politik daerah lah minimal dan membuat perubahan? Itu ada nggak sih kesempatan di situ? Sebenarnya menurut gue kesempatan tuh pasti ada ya. Gue pernah analisis dan gue pernah terlibat langsung nih di beberapa kali proses pemilu gitu kan. Ternyata yang menyebabkan ongkos pemilu itu begitu mahal, itu yang paling penting adalah ternyata tidak terkenalnya atau integritas tokoh yang kita naikkan tuh nggak kuat gitu loh. Sehingga dia perlu dinaikkan namanya. Gitu kan sebenarnya yang jadi masalah itu.
Contoh misalnya ada seorang kepala daerah atau calon kepala daerah yang tidak terkenal, tidak punya integritas gitu kan, boro-boro S1 gitu kan. Nah, ternyata dia integritasnya harus dinaikkan dulu dengan apa? Dengan buzzer, dengan kampanye, dengan iklan, sowan ke ulama, apa dan lain sebagainya. Itu kan yang bikin mahal sebenarnya kan. Berbeda dengan sosok orang yang memang dari sananya sudah punya integritas gitu loh. Dari sananya sudah dikenal oleh ulama, dari sananya sudah dikenal oleh masyarakat, dari sananya sudah kaya, dari sananya sudah dekat dengan kalangan pengusaha dan lain sebagainya. Ongkos politik bisa ditekan. Ya saya yakin seperti itu gitu loh. Nah, tapi akhirnya gini, karena memang ternyata di sebuah negara, contohnya gitu, di sebuah negara itu mau tidak mau jumlah orang yang punya integritas itu lebih sedikit daripada orang bodoh, maka akhirnya ongkos politik itu lebih besar lagi untuk menaikkan orang-orang bodoh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mahalnya ongkos politik itu terjadi karena memang mesin partai nggak jalan. Kalau mesin partai itu jalan gitu kan, akan jalan juga kok gitu pemilu yang bersih gitu kan. Karena mesin partai ini nggak jalan, kebanyakan partai-partai sekarang itu memanen orang yang dari sananya sudah terkenal. Ya nggak sih? Cuman gara-gara itu, iya harus ada mahar dong, biar orang yang terkenal ini tidak berkhianat. Ya kan? Caranya bagaimana? Dibayar. Gitu kan, dibayar agar dia tidak berkhianat. Atau juga orang yang terkenal tapi pengen nyalon. Maka dia harus punya mahar biar partainya itu mau mengusung dia dan agar partai itu tidak berkhianat. Artinya apa? Yang kita bayar itu ongkos untuk pengkhianatan tadi. Ternyata untuk menjaga orang agar tidak berkhianat itu mahal karena kita tidak punya integritas. Beda halnya kalau kita punya integritas. Di zaman Soekarno sama Soeharto itu banyak orang-orang punya integritas sehingga mereka tidak perlu membayar apapun, akan tetapi dia tidak dikhianati oleh siapa-siapa, tidak dibenci oleh masyarakat. Iya kan? Sehingga itu sebabnya ongkos politik menjadi sangat murah. Sampai dengan kira-kira 10 tahun atau 20 tahun pertama Indonesia masih seperti itu. Ya masih benar-benar bersih karena mereka masih berintegritas, mereka masih dicintai oleh masyarakat, mereka mengenal masyarakat. Contoh lain gitu ya, saya pernah mendengar satu cerita dari seorang tim ses gubernur. Si gubernur ini orang baru, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Cuman begitu turun ke daerah-daerah, ternyata ongkosnya jadi mahal. Kenapa ongkosnya jadi mahal? Setiap ketemu sama dukun, setiap ketemu sama kiai, ninggalin 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu loh. Bahkan di proses pilpres kemarin, ada salah seorang capres gitu yang sampai semua kiai di Jawa Barat itu dibayar 50 juta. Bahkan ada beberapa kiai yang dibayar pakai gedung, dikasih gedung pesantren gitu loh. Artinya ongkos politik itu mahalnya bukan di politiknya, akan tetapi mahal di membenarkan nafsu politiknya. Gitu aja sebenarnya. Oke, oke. Berarti kita ngomongin soal ini ya, individu-individu yang terlibat di dalam proses politik itu. Apakah dia memiliki integritas atau ya dia cuma nafsu doang, nafsu sama kekuasaan itu sendiri. Itu dia. Itu dia. Kan yang mahal itu kan membiayai nafsu kekuasaan. Contohnya, katanya begini, lu sebenarnya nggak masuk ke sebuah sekolah, tapi lu maksa pengen masuk ke sekolah itu. Ya mau nggak mau caranya bayar. Gitu kan. Ya, lu nggak dicalonin jadi ketua ini, tapi lu mau nyalon gitu loh, lu mau menang. Caranya bagaimana? Membayar orang-orang yang punya suara. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang jahat itu. Dan kemudian pada gilirannya orang-orang baik juga merasa, waduh, ini orang-orang jahatnya udah berani kayak begini nih. Sekarang kalau gua nggak menang, bahaya nih, kepentingan kebaikan ini bisa nggak terlaksana. Apa yang dilakukan oleh orang-orang baik itu, terpaksa mereka juga membayar. Akhirnya kan begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena masyarakat juga relatif bodoh, masyarakat juga relatif tidak merasakan tidak merasakan manfaat politik buat mereka. Akhirnya mereka mau menerima uang itu dan mereka memilih menerima atau memilih siapa yang uang bayarannya paling banyak. Ujung-ujungnya seperti itu kan. Dan akhirnya ya, atau seperti yang pernah terjadi di sebuah kota gitu ya. Di sebuah kota ternyata terjadi monopoli bis luar kota. Jadi kota itu hanya memiliki satu pengusaha bis antar kota. Semua orang kota itu kalau mau keluar kota harus pakai bis orang itu. Pada gilirannya ternyata orang ini kampanye, dia nyalon jadi bupati. Gimana caranya? Semua orang yang naik bis itu dikasih spanduk sama dia. Dikasih poster apa dan lain sebagainya. Kan monopoli. Cuman ya mau bagaimana lagi gitu loh. Artinya ongkos politik untuk orang yang menjadi lawan si pemilik PO bis ini jadi sangat mahal, ya nggak? Karena dia tidak punya bis, dia tidak punya alat kampanye, dan lain sebagainya, gitu loh. Ini yang terjadi. Di Madura misalnya, banyak calon-calon bupati, calon-calon penguasa-penguasa lokal, anggota DPRD segala macam, yang ternyata politik mainnya itu politik garam. Gitu loh. Jadi mereka itu pengusaha garam, dan setiap musim politik mereka menjanjikan untuk menaikkan harga garam dari petani. Gitu loh. Itu mereka kong kali kong, udah nih siapa yang mau naik, ya udah saya mau naik, ya udah ya nanti lu janjiin
harga garam segini, gue janjiin harga garam segini. Gitu doang cara mainnya gitu loh. Gitu. Ya pada akhirnya jadi politik transaksional kan, kayak lu butuh apa, oke gue ini tapi lu milih gue ya, atau lu butuh duit berapa nih gue kasih, lu pilih gue ya. Dan akhirnya kayak masyarakat yang dalam pemahaman politiknya belum terdidik, mereka kayak ini ngambil kucing dalam karung, pilih yang Iya. ngasih duit ke mereka. Iya, pilih ngasih duit ke mereka, dan akhirnya kan gara-gara kos politik yang mahal itu ya, orang ketika menjabat mau nggak mau akan menggunakan kekuasaannya untuk mengembalikan uang gitu loh. Contoh, gue ketika berkuasa didukung sama satu korporat karena gue nggak punya uang lah buat bikin spanduk, buat bikin itu segala macam. Ya nggak, biar nggak pencucian uang gitu kan, uangnya dimasukin perusahaan gue, atau biar nggak pencucian uang, uangnya dimasukin ke parpol yang mendukung, ya nggak, dibagi-bagi. Misalnya ada parpol yang mendukung gue 5 dan gue butuh dana 5 miliar, ternyata maksimal dana kampanye 1 miliar, ya udah, itu kan pengusaha suruh ngasih 5 miliar tapi lewat 5 partai koalisi. Ya kan? Caranya bagaimana akhirnya setelah dia menjabat, kesepakatan, tolong ya proyek di kecamatan itu dikasih ke perusahaan gua. Nah, terus ya udah, perusahaan gua berusaha memenuhi kesepakatan tender gitu-gitu. Dan ujung-ujungnya dia mesti membayar orang-orang yang nanti kira-kira bakal jadi panitia tender. Kan gitu-gitu aja sebenarnya kan di daerah-daerah itu kan. Makanya banyak tambang-tambang yang keurus, akan-akan bupati yang nggak peduli sama jalan. Ya buru-buru peduli sama jalan gitu kan, kerjaannya ngajakin main golep pengusaha-pengusahanya tiap hari gitu kan, biar aman kepentingannya. Di Jakarta sih nggak terlalu, nggak ada tambang. Tapi kalau kita masuk ke Bogor, kita masuk ke Cianjur, kita masuk ke daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu semua. Dan gubernur apa nggak tahu? Ya tahu. Cuman gubernur juga bingung, ya kan? Gubernur juga bingung ketika mau beresin, ini hampir sebagian besar bupatinya begitu, mana yang ngedukung partai dia juga lagi, kan begitu. Oke, itu mungkin sekian untuk podcast Risalah kali ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, nanti bisa di kolom komentar ditanyakan. Nanti ada sesi kedua berupa Q&A lah, kayak YouTuber-YouTuber sekarang, Q&A, di mana nanti kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman dan akan dibahas di sesi kedua podcast Risalah dengan tema politik kali ini. Mungkin sekian dari gua. Dari Amar, mau ada yang sampein, Mar? Itu aja. Ya, intinya berpolitik aja lah, santai aja. Nggak usah sepaneng. Kan ada yang karena beda capres, putus sama pacarnya. Beda cagup, dikeluarin dari kakak gitu, karena keluarga. Yang beda pilihan, sampai bisa musuh-musuhan gitu, padahal sahabat dari kecil. Padahal ya sebenarnya politik itu adalah sebuah proses, dan ya segala dinamika yang ada di dalam sana ya udah jalanin aja gitu, karena itu adalah tadi harkat dari politik itu sendiri. Nah tadi yang lu bilang paneng. Paneng, Mas Paneng. Beda ya? Intinya biar apa namanya ya, ketika kita menguasai politik atau ketika kita mengerti politik, tidak-tidaknya mengerti kulitnya, kita jadi mengerti bahwa itu tuh langkah mereka untuk memperjuangkan idealismenya gitu loh. Langkah mereka untuk memperjuangkan ide mereka bagi masyarakat. Nah, kita yang masyarakat nonton aja gitu loh. Nggak usah terlalu maksudnya kita tuh masyarakat, tapi kita jangan menyikapi diri kita sebagai aktor politik juga. Kalau kita menyikapi diri kita sebagai aktor politik, waduh, kita bisa ikutan stres. Kita bisa keluar uang, tapi kita nggak menang karena kita nggak dicalonkan. Iya, iya. Karena ya itu sih konflik-konflik yang hadir ketika proses politik itu ya patut disayangkan sekali, karena ya proses politik itu adalah hakikatnya demokrasi, hakikatnya sebuah timbulnya satu negara, dan ya udah santai aja, karena ya pada akhirnya politik ini adalah proses, hasilnya nanti kita lihat nanti setelah si orang ini menjabat, bukan ketika dia terpilih, karena itu sebuah proses. Itu mungkin dari gua. Di sini gua ada Oji dan juga Amar. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa di Risalah podcast kedua. Ciao. Oke, Assalamualaikum.